Assalamualaikum, halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Tio Rizky dalam program Tribun Travel Talk. Dan kali ini kita akan mengambil tema jalan-jalan keliling Pekanbaru bersama komunitas Pekanbaru Heritage Walk. Dan saat ini telah hadir bersama kami di studio founder Pekanbaru Heritage Walk, Mas Bayu. Namun sebelum kita ke narasumber, kita saksikan dulu video berikut ini. Sejak didirikan beberapa tahun lalu, komunitas Pekanbaru Heritage Walk tetap eksis memperkenalkan kawasan kota lama Pekanbaru sebagai salah satu destinasi wisata bersejarah di kota bertua ini. Setelah menggelar acara walking tour mengelilingi kota lama pada Maret 2017 silam dengan melibatkan berbagai pihak, ternyata respon publik akan wisata sejarah di kawasan tersebut sangat antusias. Para peserta tidak menyangka bahwa di kota lama terdapat sesuatu yang menarik. Mulai saat itu, komunitas Pekanbaru Heritage Walk rutin menggelar walking tour setiap tahunnya. Kegiatan berjalan mengelilingi destinasi wisata bersejarah itu dimulai dari rumah singgah Tuan Kadi, lalu diteruskan ke arah Rumah Tenun kawasan Kampung Bandar, Gudang Garam, kawasan Tugu Nol di Pelabuhan Belindo 1, Masjid Raya, dan rumah pribadi Tuan Kadi. Total terdapat sekitar 11 destinasi heritage yang ada di pinggir Sungai Siak tersebut. Sukses menggelar walking tour, komunitas ini kemudian membuat program Susur Sungai Siak pada Agustus 2019 lalu. Sungai ini dulunya merupakan zona dagang. Susur sungai bertujuan untuk mengingatkan bahwa Sungai Siak dulunya adalah halaman depan rumah yang menjadi jalur utama transportasi saat itu. Komunitas Pekanbaru Heritage Walk ingin menonjolkan kota lama sebagai destinasi yang memperlihatkan jejak sejarah kota Pekanbaru. Di kawasan itu, pengunjung masih bisa melihat bangunan sisa dari zaman Belanda, Jepang, jejak sejarah kerajaan Siak maupun perusahaan minyak Caltex. Bila saksi-saksi bisu di kota lama tersebut tetap berdiri, maka kota Pekanbaru akan memiliki destinasi wisata sejarah yang dapat diandalkan untuk menunjang sektor pariwisata. Baik Tribuners, setelah hadir bersama saya di studio, founder Pekanbaru Heritage Walk, Mas Bayu Amdewinata. Terima kasih Mas telah hadir di studio Tribun. Dan langsung aja nih Mas. Ya, siap. Boleh tahu nggak sih sebenarnya apa komunitas Pekanbaru Heritage Walk ini?
Oke, Pekanbaru Heritage Walk itu adalah komunitas yang kita dirikan awalnya itu ada 5 orang. Saya, Mike, Kak Butet atau Kak Yuli Nasution, terus Bang Iwan Sawal sama Rifki Riantori, dulunya adalah manajer dari Garuda di sini. Kemudian beliau pindah. Nah, setelah beberapa kali pergantian personil, jadi yang tersisa itu adalah saya, Mike, dan Kak Butet. Terus kita ada tambahan 2 orang, yaitu Dani sama Romi. Tujuan kita adalah sebenarnya itu untuk mengenalkan kawasan Kota Tua Pekanbaru. Kenapa kita kenalkan? Karena selama ini kawasan Kota Tua Pekanbaru itu orang tidak banyak kenal. Satu, yang kedua, kawasan Kota Tua Pekanbaru itu yang berada di tepi Sungai Siak itu masih dianggap sebagai kawasan zona hitam di Pekanbaru. Kawasan yang dekat dengan kriminalisasi lah, image orang pada saat itu. Nah, bersama kita berlima, yang tim awal itu membuat sebuah kayak walking tour. Walking tour itu pada bulan Maret 2017 kita bikin walking tour. Itu kita mengundang berbagai macam pihak, terus kita bikin tuh perjalanan keliling Kota Tua. Tidak menyangka bahwa tanggapan publik pada saat itu meledak. Mereka melihat bahwa ternyata di Pekanbaru ini ada nih Kota Tuanya gitu, ada sesuatu yang menarik gitu. Nah, hingga dari 2017 hingga hari ini kita Pekanbaru Heritage berkutat di kawasan Kota Tua. Dan walking tour itu seperti apa ya bentuknya ya? Bentuknya itu kayak jalan-jalan, jadi mengelilingi objek wisata Kota Tua, destinasi cagar budaya yang ada di Kota Pekanbaru. Itu dimulai dari halaman rumah Tuan Kadi yang biasa kita sebut atau rumah Singgah Sultan, kemudian jalan ke dalam ke arah rumah Tenun, kemudian ke dalam kampung bandarnya, ke Gudang Garam, terus ke kawasan Tugu Nol, Pelabuhan Pelindo, Masjid Raya, terus ke rumah pribadi dan Tuan Kadi. Ada sekitar 11 destinasi heritage yang berada di tepi Sungai Siak yang bisa dikunjungi untuk walking tour. Panjang perjalanan kurang lebih 2 jam. Apakah semua itu jalan-jalan atau ada susur sungai atau gimana? Nah, jadi setelah kita bikin walking tour, kita melihat bahwa kalau sebatas walking tour saja orang pasti akan bosan. Karena ya kok orang hanya melihat Pekanbaru itu cuma segini saja gitu. Padahal kita masih punya Sungai Siak. Sungai Siak itu adalah termasuk sejak dulu adalah zona dagang dari Pekanbaru menuju ke Semenanjung, ke Singapura dan Malaysia serta ke Penang. Nah, kemudian dari situ kita bikin pada bulan Agustus 2019 kita bikin namanya susur sungai. Kenapa kita bikin susur sungai? Tujuannya untuk mengingatkan warga, terutama Kota Pekanbaru, bahwa Sungai Siak itu adalah halaman depan kita dulunya, sekarang menjadi halaman belakang. Kemudian kita bikin perjalanan menelusuri Sungai Siak menggunakan sampan dari pelabuhan Rumah Tenun, melewati jembatan Siak 1, naik ke jembatan Siak 3, Siak 4, turun lagi. Panjangnya itu kurang lebih 800 meter dan dilakukan sore hari mendekati matahari tenggelam. Dan itu lewat sampan ya? Iya, itu naik sampan. Sampan ada berapa trip? Satu sampan bisa 6 orang, itu sekali trip. Kita selalu menjualnya sore. Karena tujuannya adalah untuk mengingatkan bahwa Pekanbaru ini sore harian tidak kalah menarik loh. Kita bisa melihat matahari tenggelam di tepi sungai kayak gitu-gitu. Dan sekarang berapa sih udah anggota komunitas Pekanbaru Heritage Walk dan home base-nya di mana? Kita itu tetap berlima sih sampai hari ini, belum ada penambahan penambahan anggota. Home base kita di Rumah Tenun. Kita kebanyakan berkegiatan di sana di Kampung Bandar. Kenapa kita membuat home base di sana? Karena itu untuk memudahkan orang mencari juga sih, karena Rumah Tenun termasuk destinasi Kota Tua juga dan juga destinasi Kota Pekanbaru untuk melihat songket. Jadi kita bikin home base di sana. Dan sebenarnya kalau kita lihat destinasi di kawasan Kampung Bandar itu ada songket, ada macam-macam lah. Dan banyak juga rumah-rumah awal-awal orang Melayu. Dan itu sebenarnya bisa jadi daya tarik wisata sendiri. Sebenarnya gimana sih cara menjualnya gimana itu? Sebenarnya Pekanbaru ini unik gitu, karena kita adalah dari dulu disetting sebagai kota dagang sehingga hari ini gitu. Sehingga kita tidak mempunyai destinasi alam yang menarik tanda kutip ya, tapi kita memiliki destinasi-destinasi yang memperlihatkan jejak sejarah kota gitu. Nah, menjualnya sebenarnya kita banyak penjual nostalgia sih sebenarnya. Bagaimana nostalgia kota lama Pekanbaru, bagaimana nostalgia Sungai Siak, bagaimana kehidupan masyarakat yang masih tinggal di tepian sungai, bagaimana kehidupan mereka sehari-hari. Nah, itu termasuk jualan yang menarik karena beberapa tamu yang kita undang
kita ajak ke Pekanbaru Heritage, terutama dari negeri jiran, dari Singapura dan dari Malaysia. Mereka selalu mengatakan kawasan kota lama Pekanbaru ini mirip kawasan di Johor, mirip kawasan di Malaka gitu. Karena memang ada sentuhan sungai kan di negara-negara seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan kita selalu berasumsi bahwa ya memang jualan kita itulah jualan nostalgia gitu. Bagaimana kita melihat Pekanbaru tempo dulu, dan kebetulan juga bangunan-bangunan lama itu masih ada, itu bisa kita, dan semoga itu masih bisa bertahan, itu menjadi kunciannya gitu. Tapi kalau kita berbicara masalah, kalau kami melihat kita berbicara masalah kita kota ada mall segala macam, itu kurang, karena tamu-tamu dari luar tuh justru mall mereka lebih menarik daripada di kita gitu. Tapi kalau kita menjual nostalgia perihal sungai, nostalgia perihal masakannya, kenangannya, itu justru lebih menarik bagi mereka gitu. Dan ngomong-ngomong soal kota Pekanbaru, kota lama dengan bangunan-bangunan Melayunya yang cukup unik lah ya. Dan sebenarnya kondisinya sekarang itu seperti apa? Tapi maaf, tahan dulu Mas Bayu, kita tunggu dulu video berikut ini. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Baik Mas Bayu, kita lanjut ya. Dan ngomong-ngomong soal kota lama ini, sebetulnya kondisi kota lama di Pekanbaru ini seperti apa? Ada dua sisi. Sisi dari pemerintah daerah sendiri, kita pelan-pelan pemerintah daerah sudah mulai peduli. Tapi itu menurut kita jauh terlambatnya. Karena ada beberapa bangunan Pekanbaru ini, sebagian besar adalah bangunan kayu. Itu sudah termakan oleh usia, sehingga yang tersisa itu adalah tapaknya saja gitu. Tapi alhamdulillah karena ada kepedulian itu, pelan-pelan masyarakat Pekanbaru pun sudah mulai melihat bahwa kota tua itu ada gitu. Karena kan selama ini image-nya orang-orang di Pekanbaru adalah nggak ada apa-apanya, Pekanbaru tuh doh. Nah, selalu itu gitu. Mereka selalu melihat Pekanbaru itu nggak ada apa-apanya. Padahal kawasan kota tua itu yang berada di tepi sungai itu adalah jejak sejarah kita gitu. Di situ kita bisa melihat bagaimana ada bangunan sisa dari zaman Belanda, kerajaan Siak, Caltech lama, penjajahan Jepang, itu masih ada gitu. Itu yang dibutuhkan sebenarnya adalah kepedulian sih dari pemerintah dan juga kekepoan masyarakat untuk mau berkunjung ke sana gitu, sehingga bisa melihat seperti apa sih kondisinya gitu. Dan gimana juga tanggapan pemerintah terkait adanya komunitas-komunitas yang berupaya untuk menjaga heritage ini? Kalau pemerintah kota dan provinsi, alhamdulillah masih mereka mendukung, karena mereka melihat pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri, mereka butuh stakeholder lain. Nah, kalau di kita sih sebenarnya harapannya adalah pemerintah lebih menggesa itu menjadi sesuatu yang lebih gitu. Dalam artian begini, ada sebuah gerakan untuk revitalisasi, penjagaan, segala macam gitu. Karena energi komunitas tidak kuat untuk di sana. Energi komunitas sanggupnya membuat sesuatu, tapi kalau sudah untuk menjaga revitalisasi itu adalah peran pemerintah. Memang idealnya adalah itu bisa kolaboratif. Semakin banyak yang kolaboratif di kawasan kota tua, setidaknya kawasan kota tua itu tidak akan hilang gitu. Karena tanpa kita sadari, karena bangunan-bangunan tua, kayu, itu hilang, dan itu tinggal nama saja gitu. Dan dari Mas Bayu ini sendiri nih, gimana Mas Bayu melihat potensi yang ada di kota tua ini, termasuk dalam ekonomi, budaya, dan sosial, termasuk potensi ekonomi benda-benda sejarah di kota lama Pekanbaru? Sebenarnya potensinya besar, karena tanpa kita sadari, Pekanbaru itu adalah banyak memiliki jejak sejarah yang unik gitu. Seperti kota kita dulunya adalah tempat di mana pembuatan jalur kereta api Pekanbaru Muaro sepanjang 220 kilo. Itu saksi sejarahnya sampai hari ini masih hidup di Belanda dan di Inggris. Potensi besar untuk diajak kembali ke Pekanbaru untuk melihat kembali kota ini. Belum lagi dari negara jiran Malaysia, tetangga gitu, bagaimana mereka melihat Pekanbaru itu adalah kakek nenek moyang mereka itu sebagian besar berasal dari sini, dari Pekanbaru, dari Kampar, dari Siak, dari Taluk Kuantan itu. Itu sebenarnya potensi besar bagi kita karena kita kayak mengundang mereka, lihatlah kampung nenek moyang kalian gitu. Nah, itu yang kadang kita melupakan gitu. Selain itu juga ya wisatawan domestik yang antar kota, antar provinsi itu masih bisa digarap. Cuma itu tadi, semakin kesini kita berhadapan dengan waktu gitu, bagaimana bangunan itu lama-lama hancur, bagaimana bangunan itu lama-lama berubah fungsi. Sebenarnya dibutuhkan juga adalah sorongan dari pemerintah daerah sih, terutama untuk menjaga itu gitu, terutama dengan Sungai Siak juga gitu. Bagaimana sampai hari ini Sungai Siak semakin kotor lah karena eceng gondok, sampah segala macam. Kalau itu bisa lebih disinergitas, potensi yang besar ini bisa lebih berbicara lagi bahwa ya, dan apalagi sekarang Pekanbaru nanti kedepannya ada pintu masuk dari beberapa tol Sumatera, itu kan dari kita juga. Itu sebenarnya potensi besar bagi Pekanbaru gitu. Pekanbaru itu akan jadi destinasi persinggahan. Nah, kalau itu tidak digarap, ujung-ujungnya orang akan kembali lagi ke narasi awal, tidak ada apa-apa Pekanbaru.
Padahal itu. akses sudah gampang. Iya, akses sudah gampang gitu. Itu yang kadang sering kita lupa gitu. Oke, terakhir nih Mas Bayu. Nah, apa sekarang program dari komunitas Heritage Walk, terutama masa Covid nih loh? Apakah akan tiarap dulu atau terus akan menggarap potensi wisata secara virtual? Kalau kita tetap ya kita menggarap secara virtual. Ada beberapa nanti dalam beberapa hari ke depan kita bikin kayak sebuah virtual konser itu perihal rel kereta api Pekanbaru. Kemudian juga ada beberapa kegiatan yang bisa kita virtualkan, kayak misalnya walking tour virtual itu kita lagi akan mengesah hal seperti itu. Cuman harapan kedepannya sih begitu COVID selesai ya sudah kita bisa lagi mengajak orang, karena beda feeling antara walking tour virtual dengan walking tour beneran gitu. Itu yang kadang kita harus bisa memisahkan. Dan boleh itu. ada bocoran nggak sih walking tour virtual di Kota Lama itu seperti apa sih? Nantinya konsepnya itu adalah ya mungkin akan ada penjelasan, terus nanti kita akan melewati beberapa lagi mendesain juga teman-teman bagaimana kayak ada 3 dimensi kayak gitu. Itu prosesnya panjang, jadi makanya belum ini energinya besar gitu karena melibatkan beberapa komunitas untuk kolaboratif. Jadi nanti kalau sudah itu paling akan ayo gitu. Oke. Dan mungkin ada bocoran kapan? Itu sekitar September kayaknya. Oke. Baik Mas Bayu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Di Tribun Studio. Baik Tribuners, begitu perbincangan kita dengan founder Pekanbaru Heritage Walk, Mas Bayu. Dan tetap ikuti berita-berita terbaru dari Tribun Pekanbaru melalui tribunpekanbaru.com dan channel YouTube Tribun Pekanbaru Official. Sekali lagi, terima kasih Mas Bayu atas waktunya. Terima kasih Tribuners.